wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Rekan-rekan yang berada di Masjid Al-Mahdi dan juga yang berada di rumah masing-masing, semoga Allah merahmati kita semua pada pagi hari ini. Pertama-tama senantiasa kita untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmatnya, hingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di majlis kajian subuh ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan pada kajian pagi kali ini tidak ada yang ngantuk ya, ataupun pada kajian-kajian selanjutnya, baik kajian tadabbur ataupun kajian lainnya, dan siapapun yang menyampaikannya. Lebih-lebih dari mulai maghrib kita sudah telah ada perbaikan gizi ya. Tambah lagi sekarang minuman hangat jahe, harusnya tidak ngantuk ya. Karena ngantuk itu merupakan salah satu ketika kita taklim atau ikut kajian kemudian ngantuk, salah satu tipu daya syaitan ya. Istahwadza alaihim syaitan fansahum dzikrullah. Bahwasanya ketika syaitan sudah menguasai, maka syaitan berusaha agar lupa untuk mengingat Allah. Sementara kajian majlis gajah ini, terlebih kajian akhir zaman, memerlukan majlis yang serius ya. Seperti itu. Dan banyak ya perkataan-perkataan ulama tentang bahwasanya ngantuk ketika belajar itu merupakan syaitan ya. Bisa kita buka ya ucapan-ucapan para ulama salaf ya. Dan juga kalau seorang lagi belajar ya kemudian ngantuk, itu bahaya ya. Ini ada kisah yang sedikit agak menarik ya. Ketika saya masih ngaji di Pondok Nahdiyin, ini cerita dari Kiai pun menceritakan, Kiai itu sampai cerita dari pondok ke pondok gitu. Jadi Kiai itu Kiai tersebut sedang membahas rukun-rukun wudhu, menyebutkan rukun yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini ceritanya cerita di Pondok Sunda ya. Katanya rukun yang selanjutnya itu ngusap sirah sa'alit. Oh ya, kalau diterjemahkan mengusap kepala sedikit. Tapi kadang di Sunda itu setiap daerah punya bahasa yang sedikit beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang sa'alit gitu kan. Nah kebetulan santri itu dia ngantuk ya. Ya terdengarnya mengusap kepala alit gitu. Pas dia mau praktek wudhu, dia ingatnya kepala alit, dia bingung, nggak ada lagi kepala alit kecuali kepala satunya. Jadi dia bukan mengusap kepala itunya, tapi kepala yang satunya. Inilah akibat ngantuk ya. Untung santri tersebut tidak jadi kiai ya. Kalau jadi kiai bisa menyesatkan. Baik rekan-rekan, kita masih di tema sebelumnya, yaitu manifestasi Allah terhadap mubasyirat. Artinya bentuk perwujudan Allah ya, bentuk rahmat kasih sayang Allah terhadap
hamba-hambanya. Jadi mubasyirat itu merupakan bentuk perwujudan Allah, bentuk perwujudan rahmat kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita hanya baru menyampaikan tentang validasi Al-Quran tentang mubasyirat itu sendiri ya, dari bentuk dan sifat, yang mana sifatnya yaitu gaib. Kemudian juga bentuknya ada yang berupa kabar gembira, peneguhan, dan seterusnya. Dan pada pertemuan sebelumnya masih ada 2 poin ya. Baik, untuk pagi ini kita akan menyelesaikannya 2 poin lagi, yaitu poin yang kelima. Sebelum kita meringkas bentuk rahmat atau kasih sayang Allah terhadap mubasyirat, kita selesaikan dulu poin-poinnya. Poin yang kelima, bahwasanya Quran menegaskan semakin dekat kiamat semakin terbuka realitas gaib. Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwasanya Al-Quran mengisbatkan bahwasanya al-mubasyirat berupa ru'yatus shadiqah sebagai ilmu gaib. Ya, disebutkan yaitu ayatnya, yaitu surat Yusuf, tentang mimpi Nabi Yusuf itu adalah perkara gaib yang terjadi sekian tahun kemudian. Pada poin ini, bahwasanya Al-Quran menegaskan semakin dekat kiamat semakin terbuka realitas gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqad jaa asyratuha, sungguh tanda-tandanya telah datang. Jadi kata asyratuha, segala indikator sinyal pembuka, yaitu tanda-tanda kiamat yang Allah munculkan sebelum kiamat terjadi. Ini polanya sama dengan pola-pola sebelumnya. Sebelum kemenangan atau peristiwa besar, Allah memberikan tanda-tanda. Begitu juga ya, tanda-tanda sebelum kiamat. Tentu ini perkaranya lebih besar, lebih dahsyat. Ya, makanya Allah memberikan tanda-tanda sebelum kiamat tersebut. Ya. Dan Ibnu Katsir menafsirkan, lihat, kalau tanda-tanda besar lahir saja mulai tampak, maka wajar jika indikator pada qalb, pada hati berupa ru'yah, ilham, dan basyair juga ikut meningkat. Jadi tanda-tanda yang lahiriah saja sudah nampak, tentu tanda-tanda yang sifatnya ru'yah, yang berkaitan dengan ilham, maka Allah akan nampakkan pula ya, agar meneguhkan hati-hati kaum muslimin ya, terhadap peristiwa besar yang akan terjadi. Sehingga tanda-tanda tersebut bukan hanya adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ya, atau perubahan politik besar, tapi juga internal, yaitu pembukaan hijab ya. Pada poin 5 ini menegaskan di akhir zaman sinyal-sinyal gaib semakin jelas, dan sinyal gaib yang bentuknya berulang-ulang dan banyak dialami oleh orang-orang beriman ya, dari mulai Nabi, Rasul, dan para sahabat, yaitu ru'yatus shadiqah atau al-mubasyirat. Ini bukan permasalahan sufi ya. Ini adalah Al-Quran yang berbicara ya. Terkadang orang yang alergi dengan perkara-perkara ini langsung menjas ini sufi lah dan seterusnya ya. Ini merupakan tafsir ayat ya. Sehingga semakin dekat kiamat, tanda-tanda gaib semakin tampak. Maka semakin logis, bahkan wajib, bahwa basyair al-mubasyirat juga semakin banyak di kalangan orang beriman. Dan ini sesuai dengan hadis yang sudah sering ya, disampaikan oleh Gaza, idza qtarabaz zaman lam taqid ru'yal mu'min takdzib. Ketika zaman sudah hampir mendekati kiamat ya, maka mimpi seorang muslim itu hampir-hampir tidak berdusta ya. Dan mimpi yang paling benar di antara kalian adalah orang yang benar ucapannya. Jadi semakin jujur seorang, maka semakin benar mimpinya. Bahwasanya mimpi seorang muslim itu bagian dari 44/6 dari kenabian.
Jadi semakin mendekati akhir zaman, semakin mendekati kiamat, maka mimpi seorang muslim hampir-hampir tidak dusta. Artinya kebanyakannya itu benar ya. Lebih-lebih yang diberikan mimpinya adalah orang-orang yang jujur ya. Maka akan semakin benar mimpi tersebut. Jadi pada poin kelima ini, ketika kejadian besar sebelum terjadi, Allah memberikan tanda-tandanya, baik tanda-tandanya berupa yang terlihat lahir ataupun yang tidak terlihat. Dari diantaranya itu basyair, al-mubasyirat atau kabar ru'yatus shadiqah. Kemudian poin yang keenam, bahwasanya Quran menetapkan basyair untuk orang beriman melalui atau berlaku di dunia dan di akhirat tanpa batas masa, termasuk akhir zaman. Nah, oleh karena itu sungguh heran ya, orang-orang yang setiap hari ya bergelut dengan agama ya, mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran ya, mereka tidak sedikit ya mengabaikan mubasyirat akhir zaman, bahkan menolaknya, mengolok-oloknya. Mereka hanya percaya mubasyirat umat-umat terdahulu ya. Seperti itu. Ini adalah sungguh ironis ya terhadap mereka yang bergelut di dalam bidang agama ya. Setiap hari ya, bahkan bukan sehari dua hari mereka mempelajari hadis ya, tahunan, belasan tahun ya. Seperti itu. Jadi Al-Quran menetapkan basyair untuk orang beriman berlaku di dunia dan di akhirat tanpa batas masa, termasuk akhir zaman. Jadi mubasyirat itu bukan hanya pada umat-umat terdahulu, ru'yatus shadiqah itu akan terus ya sampai umat akhir zaman ya. Oleh karena itu disebutkan di dalam ayat ini, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka yaitu busyra, kabar gembira di dunia dan di akhirat. Busyra di sini para ulama tafsir ya, dari mulai sahabat, tabi'in dan ulama-ulama salaf ya, bahwasanya al-busyra di sini yaitu ru'yatus sholihah. Sebagaimana sebagian ulama menafsirkan, ya ru'yah sholihah ya rohal mumin auturolah. Para ulama berkata ini adalah ru'yah sholihah yang dilihat oleh seorang mukmin atau dilihatkan untuknya. Menunjukkan bahwasanya ayat ini merupakan bukti kuat bahwasanya busyra, yaitu kabar gembira, itu diantaranya berupa ru'yatus sholihah ya. Dan ini berlaku bagi umat ya sampai akhir zaman ya. Karena ayat ini menceritakan tentang wali-wali Allah, yaitu orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Maka bagi mereka Allah akan berikan busyra, kabar gembira. Di antara kabar gembira di dunia yaitu ru'yatus sholihah. Allah perlihatkan kepada mereka ru'yah sholihah. Ini merupakan jumhur ulama salaf ya. Sehingga ini sungguh ironis lagi ya, orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf ya, mereka mengikuti jejak salaf ya, tetapi pada perkara ini mereka abai. Karena salaf tidak abai dengan mubasyirat, dengan ru'yatus sholihah ya. Tidak abai, apalagi menolaknya. Sungguh ironis orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf, mereka asing dengan mubasyirat ya. Dan juga ini merupakan tafsir mu'tabar ya. Ketika mereka merujuk kepada tafsir, insya Allah mereka akan mendapati tafsir seperti ini, bahwasanya al-busyra yang dimaksud di dunia yaitu ru'yatus sholihah ya, bukan yang lain ya. Oleh karena itu kata dunia di ayat ini adalah faktor kunci. Artinya kunci bahwasanya basyair atau al-mubasyirat tidak hanya berlaku di zaman Nabi ya. Karena di sini ada dunia, umum dunia ya, dari awal sampai akhir, dan juga tidak terbatas pada generasi sahabat. Syaratnya siapapun alladzina amanu ya, orang-orang yang beriman sampai hari kiamat termasuk dalam ayat ini ya, karena sebelumnya ayat di sini menerangkan tentang wali-wali Allah ya, yaitu diantaranya orang yang beriman dan bertakwa. Allah akan berikan mubasyirat ya. Sehingga ini merupakan legalisasi Quran ya, bukan legalisasi dari Gaza, dari Majlis Gaza ya, tapi Al-Quran yang berbicara ya. Seperti itu. Karena itu orang-orang yang masih alergi ya terhadap dakwah mubasyirat, maka perlu diperhatikan ya.
kaji ulang kembali ya Al-Quran, hadis yang dipelajarinya. Dan bukan ijtihad ya. Bukan suatu ijtihad suatu kelompok, bukan penghayatan subjektif, tetapi ini ayat yang berbicara. Ini bukti-bukti kuat tentang kebenaran mubasyirat. Jadi kesimpulan dari poin yang 6 ini bahwasanya Quran menetapkan basyair atau kabar-kabar gembira yang berupa ru'yah itu berlaku di dunia. Dan tafsir menyebutkan bahwasanya busyra pada ayat Yunus tadi ayat 64 merupakan ru'yatus sholihah. Ini tafsir yang muktabar. Oleh karena itu, menolak al-mubasyirat akhir zaman berarti menolak basyair yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Nah, hati-hati ini ya. Ada orang-orang yang diberi amanah ilmu, yang saban hari mengkaji hadis, menghafal hadis, mempelajari hadis, ya, sampai menolak masalah ru'yatus sholihah ya. Hati-hati ya. Dan saya menyaksikan sendiri ya. Ketika di pondok ya, ustadz saya, dia menghatamkan Sahih Bukhari itu 10 tahun baru hatam ya. Kemudian diulang lagi ya. Ini sungguh ironis ketika menolak mubasyirat ya. Apa saja ya selama 10 tahun ya mengkaji hadis tersebut ya. Jadi ketika ada orang yang menolak mubasyirat ya, ini bukan apa namanya keberanian ilmiah, ilmu dia ya. Tapi ini adalah bentuk kibar, kesombongan ya. Karena menolak apa yang Allah sendiri sebut, basyair fil hayati dunya, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Menolak apa yang Allah tetapkan. Ada namanya kesombongan, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kesombongan dan meremehkan manusia. Oleh karena itu, ketika Quran sudah bicara tentang kebenaran al-mubasyirat, baik al-mubasyirat umat terdahulu ataupun sampai umat akhir zaman, maka tawadulah kalian, wahai yang masih mengabaikan al-mubasyirat, terlebih al-mubasyirat akhir zaman, atau yang menolak, yang mengolok-olok dalam masalah ini. Tawadulah kalian ya, dan bersikap. Ketika tawadu kalian terhadap kebenaran al-mubasyirat bukan merupakan sikap lemah ataupun kalah, tapi itu bagian dari adab terhadap dalil, terhadap ilmu. Karena di antara bentuk adab terhadap ilmu, terhadap dalil, yaitu tunduk, bukan membangkangnya, bukan menolaknya. Itulah jiwa kesatria seorang thalabul ilmi, yaitu ketika dihadapkan dalil yang benar maka tunduk, tawadu terhadap kebenaran, bukan malah sombong, malah kibar ya. Maka janganlah kalian menjadi generasi yang terlambat ya. Kalian ini siapa saja yang masih abai terhadap mubasyirat, yang masih menolak apalagi mengolok-olok, jangan menjadi generasi yang terlambat mengakui kebenaran al-mubasyirat akhir zaman saat sejarah sudah menutup pintu. Jangan menjadi generasi yang terlambat. Biasanya orang-orang yang sombong itu akan terlambat dan akan sadar ketika semuanya sudah terjadi. Itulah 6 poin tentang validasi Al-Quran menetapkan bentuk-bentuk ru'yatus shadiqah, bentuk-bentuk al-mubasyirat ya, dan juga sifat-sifatnya. 6 poin. Baik, sebelum kita lanjut, saya mengingatkan kembali ya pada rekan-rekan yang ada di rumah ya. Insya Allah pada tanggal 10 Desember nanti Majelis Gajah mengadakan seminar Blueprint dan Roadmap 2025 ya untuk Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, ya, marilah kita ikut berpartisipasi untuk mensukseskan acara Blueprint tersebut, seminar tersebut. Yang memiliki harta ya silahkan bertahun dengan hartanya, yang memiliki ilmu silahkan bertahun dengan ilmunya, dan yang memiliki tenaga, pikiran dan seterusnya silahkan bertahun dengannya. Karena ini semua merupakan jalan dakwah ya. Dan semoga ya yang sudah berpartisipasi ya Allah catat sebagai amal kebaikan ya. Ya Allah lipat gandakan kebaikannya ya, lebih dari apa yang telah disumbangsinya. Baik, kita kembali ke poin awal atau ke judul, bahwasanya tema ini yaitu mubasyirat sebagai perwujudan kasih sayang Allah terhadap umat. Yang pertama,
Di antara rahmat kasih sayang Allah ya, yang Allah tunjukkan kepada umatnya, yaitu di antaranya kepada Nabi Yusuf ya. Yang mana Nabi Yusuf Allah berikan mimpi ketika kecil, yaitu melihat 11 bintang dan juga matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nah, ini merupakan wujud kasih sayang Allah terhadap Nabi Yusuf ya. Kenapa dikatakan wujud kasih sayang Allah terhadap Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf ya, bisa kita saksikan ya sejarahnya ya. Satu surat Pul menceritakan kisah Nabi Yusuf ya, berbagai macam ujian ya. Nabi Yusuf sejak kecil sudah diuji ya. Dari mulai beliau dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual ya, dipenjara dan seterusnya ya. Ini adalah ujian-ujian berat. Oleh karena itu, sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah terhadap Nabi Yusuf, Allah menitipkan sebuah mubasyirat, yaitu Riyadhus Shadiqah, yaitu yang endingnya Nabi Yusuf berada atau memiliki kedudukan yang mulia ya. Ini merupakan peneguh ya, peneguh bagi Nabi Yusuf ya. Sehingga dengan beliau diberikan kabar ini ya, beliau akan memiliki spirit yang kuat dalam mengarungi kehidupan yang akan terjadi ya. Kehidupan yang akan terjadi seperti itu. Sehingga rahmat Allah yang nampak pada ayat ini, yaitu pada kisah Nabi Yusuf, diantaranya Allah menunjukkan cerita akhir daripada Nabi Yusuf tersebut, yang mana sebelum beliau mengakhiri ya, dari kehidupan dunianya, yaitu beliau diberi ujian, berbagai ujian ya, dengan ujian yang berat ya. Oleh karena itu Allah memberikan mubasyirat ini sebagai rahmat ya, kasih sayang Allah terhadap Nabi Yusuf. Ini menunjukkan rahmat yang khusus kepada Nabi, kepada utusannya, seperti itu. Sehingga dengan memiliki mimpi ini, Nabi Yusuf ya memiliki ketenangan hati ya. Ketenangan hati ya dalam segala langkahnya ketika menghadapi ujian-ujian ini, karena telah Allah berikan yaitu mubasyirat Riyadhus Shadiqah sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap Nabi Yusuf, agar ketika menghadapi ujian-ujian hidup tenang ya, seperti itu. Kemudian juga dari mimpi ini atau Riyadhus Shadiqah ini, Allah memberi sinyal kepada Yakub untuk menjaga Nabi Yusuf itu sendiri ya. Karena ini merupakan rahmat kasih sayang Allah bukan hanya kepada Yusuf, kepada Nabi Yakub juga, agar Nabi Yakub bisa menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Dan juga pada Riyadhus Shadiqah ini atau Riyadhus Shalihah yang diterima Yusuf ya, menunjukkan bahwa mubasyirat itu merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap hambanya, terhadap hambanya sebelum bencana-bencana yang akan menimpanya, ujian-ujian yang akan menimpanya. Sehingga dari mubasyirat ini menjadi salah satu sebab keselamatan Yusuf dalam mengarungi bahtera kehidupannya, dalam mengarungi kehidupannya yang penuh dengan ujian. Ini diantara rahmat atau manifestasi perwujudan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya melalui Riyadhus Shadiqah. Jadi mubasyirat itu sebagai perwujudan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, baik secara khusus sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf atau nabi-nabi yang lainnya, ataupun secara umum terhadap umat-umatnya, seperti itu. Yang kedua, yaitu ru'yah bisa menjadi taklifan syar'i, yaitu beban perintah ilahi. Lalu dari mana sisi ya, bentuk kasih sayang Allah terhadap masalah ini, poin kedua ini, bahwasanya ru'yah sebagai bentuk taklifan syar'i, beban syariat ya, seperti itu. Walaupun dari sisi zahir ya, kita ulang lagi bahwasanya maka ketika anak itu, yaitu
surat Ibrahim, ketika anak itu sampai pada umur yaitu Ismail sanggup berusaha bersama dia, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ya, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, di sini adalah bentuk ujian atau rahmat kasih sayang Allah dibalut dengan sebuah ujian. Ini ada hikmahnya ya. Jadi bukan hanya sebatas ujian, tapi di sisi lain Allah tetap memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayang kepada Nabi Ibrahim dan anaknya itu Ismail ya. Sehingga ini merupakan tanda isyarat ya, melalui perintah berupa untuk menyembelih ya. Bahwasanya rahmatnya Allah hendak mengangkat derajat mereka dua-duanya ya. Maka dengan sebab ru'yah ini ya, ru'yatus shadiqah ini yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ya, dengan sebab ru'yah ini Allah mengangkat derajat mereka menjadi orang-orang yang mulia ya. Atas kesabaran mereka, atas ketundukan mereka terhadap perintah Allah, walaupun perintah tersebut ekstrim ya. Seperti itu. Ini yang merupakan ketundukan dan kesabaran ya, dua orang yang mulia yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga Allah mengangkat derajat mereka ya. Bahkan Nabi Ibrahim mendapat julukan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Bahkan imamnya para imam ahlu tauhid ya. Jadi menunjukkan rahmat kasih sayang Allah ya. Artinya rahmat pun ya dari sisi zahir ya, lahirnya itu seperti ujian, akan tetapi itu sejatinya adalah rahmat kasih sayang Allah yang dibungkus dengan ujian. Hikmahnya yaitu dengan ujian tersebut Nabi Ibrahim dan Ismail diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah dalam mubasyirat seperti itu. Sehingga para ulama menyebutkan ya, bahwasanya tidak ada ujian yang lebih berat bagi seorang ayah setelah usia tua dan setelah lama menunggu anak kecuali diperintahkan menyembelih anaknya itu sendiri. Bayangkan, mungkin kalau disuruh menyembelihnya ketika masih bayi ya tidak terlalu berat ya. Tapi kalau sudah diperintah menyembelih, anaknya sudah besar ya, sudah berkorban, mengurus ya, kemudian berkorban terusnya ya. Kemudian tiba-tiba disuruh perintah, ini adalah ujian yang sangat berat ya. Berbeda ketika misalkan diperintahnya ketika masih bayi ya, belum ada pengorbanan yang begitu banyak ya. Tapi ketika sudah besar ya, diharapkan sebagai generasi ya, diharapkan begini dan begitu, tapi disuruh diperintah disembelih. Ini adalah suatu ujian yang sangat besar ya. Akan tetapi ujian yang sangat besar ini ya, justru menjadi ketetapan Allah untuk mengangkat Ibrahim menjadi imam manusia ya, dan Ismail menjadi sosok yang sabar dan taat. Inilah manifestasi atau mubasyirat sebagai perwujudan roh. Ujian itu adalah ada rahmat kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat mereka berdua ya. Sehingga dari mubasyirat ini ya, rahmat yang nampak pada kisah ini bahwasanya Allah memberi isyarat sebelum ujian, bukan ujian tiba-tiba. Ada isyarat dulu ya. Seperti itu. Isyarat sebuah perintah ya. Apakah mau tunduk atau membangkang atau mengabaikan, apakah mau sabar atau tidak ya. Ketika ini adalah isyarat ini merupakan isyarat, dan ketika tunduk sabar maka disinilah nampak rahmat Allah SWT, kesayang Allah mengangkat derajat hambanya. Dan juga Allah mengabarkan bentuk ketaatan yang harus dilakukan. Artinya ketika itu adalah suatu perintah Allah ya, maka sebagai seorang yang beriman maka harus taat ya. Tidak banyak tanya ya, kenapa begini. Ketika sudah jelas itu adalah sebuah perintah dari Allah, walaupun kesannya adalah ekstrim, maka seorang yang memiliki ketaatan, ketundukan, maka dia melakukannya seperti itu. Walaupun pada akhirnya Allah ganti dengan domba seperti itu. Ini menunjukkan rahmat kasih sayang Allah. Sehingga Allah memberikan keteguhan hati bagi Ibrahim dan Ismail. Ini adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah dalam mubasyirat. Kemudian yang ketiga,
Apa bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam mubasyirat ini? Yaitu ayat ini menegaskan, yaitu berkaitan dengan Rasulullah SAW membenarkan ru'yah ketika Fathu Mekah. Allah benar-benar membenarkan ru'yah mimpi Nabi Muhammad. Kemudian juga bahwa para sahabat akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Dan juga melaksanakan umroh dengan tahalul. Kemudian mimpi itu terjadi sebelum peristiwa Hudaybiyah, saat kondisi tampak mustahil ya. Dan juga inilah bentuk mubasyirat nubuwah yang menjadi janji besar dari Allah. Ketika itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada 6 Hijriah. Para sahabat mengira ya, mereka akan memasuki Masjidil Haram Mekah pada tahun itu, akan tetapi ya, bukan tahun itu, akan tetapi tahun berikutnya, menunjukkan bahwasanya janji Allah pasti benar ya, walaupun di luar prediksi hambanya seperti itu. Ketika Allah sudah menjanjikan dalam mubasyirat ya, terhadap hambanya, apalagi terhadap Nabi, karena ru'yah Nabi itu merupakan wahyu, maka pasti benar adanya. Butuh waktu untuk menunggu. Ini adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah agar seorang hamba harus bersabar. Sehingga dengan mendapatkan mimpi ini, bahwasanya kelak Rasulullah dan para sahabatnya akan memasuki Mekah, dan ini menjadikan langkah sebagai strategi beliau sehingga terjadi Fathu Mekah, sehingga para sahabat memiliki ketenangan dan keteguhan dalam ujian sebelum terwujudnya Fathu Mekah. Walaupun para sahabat sendiri tidak mengetahui wahyu, karena wahyu datangnya kepada Rasulullah. Akan tapi bersamaan itu Allah tanamkan kepada hati-hati mereka memiliki keteguhan, ketenangan, karena berjuang bersama Rasulullah SAW. Itulah di antara bentuk bahwasanya mubasyirat merupakan perwujudan rahmat kasih sayang Allah terhadap hambanya, Nabi dan Rasulnya, dan juga hamba-hamba orang beriman. Kemudian poin selanjutnya, bahwasanya Al-Quran mengisyaratkan menjelang klimaks sejarah umat akhir zaman akan ada tansis, peneguhan kepada orang beriman. Di sini pun mubasyirat ya. Ketika mubasyirat Allah berikan kepada orang-orang umat akhir zaman, maka tentu di sini ada rahmat kasih sayang Allah terhadap umat akhir zaman ya. Bukan hanya sebatas mimpi biasa ya, atau mimpi yang tidak memiliki tujuan yang Allah berikan, melainkan ada kasih sayang Allah untuk umat akhir zaman. Lebih-lebih umat akhir zaman ini akan menghadapi berbagai macam fitnah ya. Fitnah yang berat ya. Oleh karena itu sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah, Allah berikan mubasyirat kepada umat-umat akhir zaman ya. Sehingga bahwasannya ya, ayat ini merupakan ya bentuk peneguhan Allah terhadap hamba-hamba yang beriman. Lebih-lebih keimanan di akhir zaman akan tentu banyak fitnah, banyak ujian ya. Sehingga sebagai bentuk kasih sayang Allah agar umat akhir zaman ini bisa menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini, Allah berikan mubasyirat ya. Sehingga orang-orang yang mau memperhatikan mubasyirat akan menjadi arah ya, akan menjadi petunjuk, kabar gembira dan juga peringatan ya. Sehingga dengan itu ya, akan senantiasa berusaha memperbaiki diri ya. Karena meyakini akhir zaman ini sudah di penghujung, kemudian banyak fitnah ya, ditambah lagi dengan kabar-kabar mubasyirat, maka orang-orang yang beriman akan bertambah imannya. Orang-orang yang memperhatikan mubasyirat akan sedikit-sedikit memperbaiki dirinya. Seperti itu, karena yakin ya, kebenaran tentang mubasyirat. Ya, ini pun sama ya, artinya semua apa yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu ataupun umat akhir zaman berupa mubasyirat ya, merupakan perwujudan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu bersyukurlah bagi kita semua yang telah Allah berikan nikmat untuk percaya al-mubasyirat, baik itu al-mubasyirat dulu ataupun umat akhir zaman ya. Ini merupakan kenikmatan ya, yang kenikmatan besar di akhir zaman ini ya. Betapa banyak orang-orang yang diberikan ilmu ya, menghafal hadis,
menghafal Quran ya. Tapi bersamaan itu tidak Allah berikan taufik ya mereka untuk menerima kebenaran al-mubasyirat. Oleh karena itu bersyukurlah bagi kita semua ya. Jaga kenikmatan ini ya. Jangan sampai kenikmatan ini Allah cabut ya dari dada-dada kita. Oleh karena itu ini merupakan anugerah yang besar yang wajib kita syukuri. Lebih-lebih kita di sini dikumpulkan, disatukan bersama orang-orang yang satu frekuensi. Mudah-mudahan ini merupakan tonggak awal perjuangan bagi umat akhir zaman untuk mengembalikan Islam sebagaimana Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Islam yang hanya Islam satu, bukan Islam yang bergolong-golong atau berpecah belah. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis ya. Semoga apa yang disampaikan pada kajian pagi ini bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi rekan-rekan semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.